Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sahabat semua, sekarang gue mau maintenance akuarium arwana karena udah mulai agak kotor nih. Kalian bisa lihat tuh. Ini juga temperaturnya jatuh, terus tuh pipa untuk sirkulasi airnya juga udah mulai kotor. Kurang lebih udah semingguan lah ini nggak dibersihin, tapi untuk airnya sangat mantap, efektif. Airnya ini sangat jernih. Oke, jadi cuma masalahnya di lumut aja sih, karena untuk penerangan juga udah mulai gua kurangin, tapi gue juga nggak tahu kenapa bisa tetap berlumut kayak gini. Ya mungkin karena emang udah takdir juga. Gue nggak tahu juga dah, tapi coba lihat ya, ya kan udah mulai kotor kayak pikiran lu semua. Maksudnya kayak pakaian kotor. Oke, jangan kemana-mana. Habis ini gue bakal bersihin akuarium arwana super red. Come on. Oke sobat semua, ya sobat, nih gue mau ngasih tahu ke kalian alat apa aja yang gue pakai buat bersihin akuarium ini. Alat-alatnya sederhana, nggak ada yang mewah, karena gue juga bukan crazy rich, karena gue juga pegawai. Ya, di sini gue sediain kapas gitu yang gue pakein lem buat bersihin lumut-lumut yang ada di kaca. Dan kenapa ini nggak gue pakein holder, karena kalau pakai holder sebelumnya emang ini itu stick untuk pembersih juga. Di sini tuh ada holdernya, kotak gitu, cuma gue nggak pakai karena menurut gue kurang efektif buat bersihin sudut-sudut yang ada yang kotor itu, jadi gue nggak pakai. Oke, itu dia. Ini gue custom sendiri, ternyata ini lebih efektif. Terus apa aja yang gue siapin? Oke, terus di sini ada ini di sini ada pompanya ya buat nyedot kotoran yang ada di bawahnya. Nanti setelah gue gosok-gosok kan kotoran terbang semua tuh. Nah, gue sedot pakai ini. Jadi buat lu semua yang pikirannya kotor, bisa gue bersihin mungkin pakai ginian juga. Oke. Jadi nanti tuh ini disambung ke sini. Nah, ini nanti dibuang ke pipa pembuangan yang langsung masuk ke filter yang ada di bawah sini. Ini filternya. Oke, jadi filternya ini filter di bawah. Oke, ada 4 skat ya. Oke, ini filternya. Dan di sini gue juga sediain air ya, ini airnya gue pakai mineral water 1 galon ini untuk nambahin air, karena volume air yang ada di akuarium ini udah mulai berkurang, karena di atas tuh nggak ketara, ketaranya di bawah. Coba kalian lihat tuh, ini udah berisik. Kalau udah berisik tandanya airnya udah mulai surut, dan ini batas airnya udah mulai melewati leher dari pompanya, jadi udah harus gue tambahin airnya. Oke, dan gue nggak pakai selang. Tadinya gue pakai selang, tapi
sekarang gue pakai ini, jadi gue nggak capek-capek niup atau nyedot, cukup gue pencet-pencet gini-gini aja, dan itu udah ngebantu untuk keluarin air yang ada di dalam galon ini. Oke, buat kayaknya untuk pertama gue nggak langsung ngebersihin akuariumnya, tapi gue mau tambahin airnya dulu. Kenapa? Karena gue suka aja sih, enggak karena supaya nanti air yang gue masukin kan kemungkinan di sininya tuh nanti agak kotor ya, karena dia air masuk ke sini mungkin di sini di pinggirannya itu ada kerak-keraknya. Nah, supaya kerak-keraknya nanti kan keluar, otomatis ketarik, kesedot, masuk, ketarik, kesedot, masuk ke atas, turun kan di sana tuh. Khawatirnya nanti dia ngebawa kotoran masuk ke dalam akuarium ini. Nah, kalau gua jadiin penambahan air itu terakhir, takutnya nanti bersihnya tuh nggak maksimal. Makanya gua taruh penambahan airnya itu di awal. Oke sobat, yuk kita masukin ini, kita masukin aja langsung. Cukup efektif ya, nggak ribet, nggak susah, nggak capek, cukup ringan. Oke, perhatikan pompanya tuh adanya di tempat pembuangan airnya atau keluar airnya. Nah, ini tuh buat nyedotnya, apa tuh namanya, mulutnya ya. Oke, nah ini tuh nggak langsung gue masukin ke sekat yang terakhir, tapi biasanya gue masukin tuh ke sekat ketiga atau kedua, atau bahkan gue pernah masukin juga di sekat yang pertama. Kenapa ya? Karena takutnya arus dari penambahan air ini cukup deras, membuat kotoran-kotoran ada di dinding akuarium ini nanti ikut turun. Jadinya bakal memungkinkan banyak kotoran yang akan ngambang. Khawatir nantinya banyak yang akan tersedot ke atas sini. Oke. Kalian boleh lihat caranya ya. Oke. Perhatiin ya. Ini cukup efektif loh. Serius. Nah, airnya udah mulai keluar kan tuh. Udah cukup lo diemin aja. Tuh. Suara berisiknya tuh udah nggak kedengaran lagi ya. Ya kan? Udah nggak kedengaran berisik. Udah halus lah. Udah nggak ganggu. Tadi kan suara curut gitu, gimana? Ya kurang lebih gitulah suaranya. Sekarang udah nggak berisik lagi, kayak apa ya, kalau udah ditambahin nggak berisik lagi, kayak karyawan yang lagi nuntut naik gaji, terus gajinya ditaikin, udah nggak berisik lagi. Oke, tuh lihat airnya berkurang ya. Oke, volumenya udah mulai berkurang dari si galonnya ini, udah mulai masuk sedikit demi sedikit ke dalam filternya ini. Gue nggak akan jelasin lagi apa komponen filternya ini karena gue udah pernah jelasin di video sebelumnya. Jatuh apa dia masih ngalir kok. Oh. Ya kan, kayaknya cukup aman. Dan sini juga nggak apa-apa.
Ini sangat efektif, tidak ganggu sama sekali dari si arwananya ini. Jadi dia tetap tenang berenang di atas tanpa gangguan satu apapun. Oke, nanti gue bakal cerobok-cerobokin nih akuarium. Alhamdulillah, karena dia udah terbiasa dengan cara gue ngebersihin akuariumnya, jadi dia nggak akan stres lagi. Buktinya gimana? Setelah gue bersihin akuariumnya ini, kan biasanya kalau ikan stres itu gue kasih makan, kita kasih makan terus dia nggak mau makan, lebih cenderung ke diem gitu kan, diem sakit, gila, heboh ya itu mah. Enggak, jadi biasanya kalau ikan stres itu kan cenderungnya diem terus nggak mau makan. Tapi alhamdulillah untuk arwana ini, karena mungkin udah terbiasa dengan cara gua maintenance akuarium ini, dia ketika setelah selesai gua bersihin akuariumnya, gua langsung kasih makan gitu, dan dia langsung mau. Tadinya juga gua khawatir pas pertama-tama, tapi lama kelamaan ternyata dia terbiasa men. Dan alhamdulillah gue juga jadi nggak ngerasa ribet, nggak ngerasa susah gitu buat ngerawatnya. Oke. Oke, kalau ini udah mulai menyentuh bibirnya, turunin aja nggak apa-apa, ya kan. Nah, sampai bawah. Kalau bisa kursinya ini majuin coy. Nah, kalau sampai mentok ke bawah, oke, tuh mentok. Masih tetap ngalir ya. Udah kan, gampang kan, nggak ribet kayak dia, kayak lu, kayak gua. Ya udah, pokoknya nggak ribet lah. Oke, tuh sobat semua, airnya udah tinggal berapa persen nih? 10% kali ya. Nah, dia udah nggak keluar lagi kan. Terus cara gimana nih? Nggak mungkin juga gue tuang galonnya ini langsung masuk ke dalam sini karena nggak muat nih. Gue lihat sendiri. Nah, lemarinya ini kecil, jadi sisanya gue tuang ke atas sini. Ya, sobat semua, sekarang gue udah kelar nih nambahin airnya. Sekarang gue mau lanjut bersihin akuariumnya. Oke, jadi gue bakal mulai dari mana ya? Gue bakal mulai dari gue copotin tutup yang ada di atasnya dulu, karena itu menghalangi. Oke, gue akan copotin dulu.
obat nih, lu lihat. Ini kan posisinya masih dalam proses maintenance nih. Tuh, ya kan? Sama sekali belum gua rapihin nih. Alat-alat dan airnya pun masih kerut. Tuh, lihat. Masih banyak kotoran-kotoran yang berterbangan nih di akuariumnya. Tapi kalau ikan ini stres, ikannya ini bakalan diem atau agresifnya tuh berlebihan. Itu menandakan dia stres. Tapi ini enggak. Tuh, dia tetap tenang, bahkan kadang masih bisa diajak main nih. Dan yang lebihnya lagi biasanya tuh kalau stres katanya itu nggak mau makan. Salah satunya ya, gue juga nggak terlalu paham, tapi yang gue tahu sih kayak gitu. Nah sekarang gue mau coba kasih dia makan di saat kayak gini. Apa dia mau? Coba yuk. Ini kita ambil jangkriknya dulu. Nah, ini dia rumah jangkriknya nih. Oke, kita ambil dulu jangkriknya. Ini ada satu aja. Oke, dapat. Ini ikannya langsung mau nyamperin nih. Coba ya. Oke. Ini jangkriknya. Apakah jangkriknya ini dimakan atau enggak, kita lihat. Itu dong. Jatuh lagi. Ya, terbang lagi deh. Ini jangkrik. Ini langsung buat taruh. Wah, langsung dimakan kan? Gokil nggak? Gokil dong. Ini gue masih ada satu lagi nih. Bukan. Deh. Satu kecoa kali. Nah, gue mau kasih coba tes satu lagi kalau lu belum yakin. Nih. Tuh. Oke. Mantap kan? Mantap. Oke. Dia selalu mantap memang. Nah, buat lu semua yang mau ngikutin cara gue ini, simple tapi cukup efektif. Dan gue juga selalu kecek kadar pH, TDS maupun suhunya dari airnya ini. Kebetulan belum lama gue cek, ini sekitar 2 minggu yang lalu, dan airnya masih bagus. Dan sekarang sih belum gue cek, biasanya nanti setelah selesai baru gue akan ngecek pH sama TDS nya. Nah sekarang lu bisa santai nih, nungguin akuariumnya ini bersih, kotoran yang tadinya ngambang-ngambang itu semua kesaring melalui filter yang ada di situ tuh, pojok situ. Sambil nungguin, nah kita bisa tinggal dah tuh, mau ngopi, mau ngerokok, mau main game, terserah lu dah, bebas. Nah tapi jangan terlalu jauh, takutnya dia lompat, ntar lu nggak tahu tegrep kucing, ludes 13 juta lu. Nah nanti juga nih buat lu, nanti setelah mungkin kita nunggu lama beberapa menit, sekitar mungkin 30 menit kita tunggu. Nah kan airnya ini udah mulai jernih lagi,
Terus kotoran-kotoran yang ngambang ini sebagian ada yang kesaring ke sana tuh, sebagian juga ada yang jatuh lagi nih ke dasar akuarium. Nah, lu bisa sikatin lagi pelan-pelan gitu. Itu treatment akuarium arwananya. Oke, sekarang gue mau ngerokok dulu. Udah asem juga nih mulut. Oke, sobat-sobat semua, ntar kita lanjut lagi. Oke, sobat-sobatku, setelah kita break dari maintenance-nya selama 30 menit kurang lebih, coba kalian lihat perubahan yang sangat signifikan dari akuariumnya. Airnya sekarang udah mulai jernih lagi. Coba lihat di bawahnya ini sudah 95% tuh. Udah jernih, udah bening, udah bersih. Oke. Sekarang dia udah bisa berenang bebas tanpa hambatan. Kayak jalan tol. Udah keren. Sekarang kita tinggal merapikannya sampai dia kembali lagi seperti semula.